warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Kalau kata Bapak, apa kabar semuanya? Jawabnya alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Untuk mengawali pembelajaran sejarah kebudayaan Islam kita pada hari ini, marilah bersama-sama kita melafalkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang tidak masuk hari ini? Ahmad Yusuf, Al-Rafi'u, Arsyad. Arsyad, ada yang tahu Arsyad kemana? Sakit. Ya. Baiklah anak-anak, Bapak punya soal. Silakan kalian jawab. Letakkan di mejanya masing-masing terlebih dahulu. Lembar soalnya sudah kalian terima semua? Silakan kalian isi. Bapak kasih waktu 5 menit dari sekarang. Sudah selesai? Ada yang tahu setiap tanggal 27 Rajab kita memperingati apa? Ada yang tahu nggak? Ayu Mutia, apa nak jawabannya? Memperingati Isra Mi'raj. Memperingati Isra Mi'raj. Ada yang tahu Isra Mi'raj itu apa? Oke. Ayu Malika, apa yuk? Perjalanan Nabi Muhammad. Perjalanan Nabi Muhammad. Ada yang jawaban lain? Angkat tangannya. Oke, ayo Padilla. Apa itu Isra Mi'raj, nak? Perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Pintar. Perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sekarang Bapak akan menunjukkan ayat tentang Isra Mi'raj, karena kita pada hari ini akan mempelajari apa yang dimaksud dengan Isra Mi'raj dan apa yang menjadi latar belakang dari Isra Mi'raj. Nah, sekarang sudah lihat di layar monitor surat Al-Isra ayat pertama. Ini adalah surat yang menjelaskan tentang peristiwa Isra Mi'raj. Kita baca bersama-sama. Dimulai dengan ta'awuz dan al-basmalah. Kita baca artinya bersama-sama. Yang telah kami berkahi seluruhnya akan kami mengerahkan kepadanya sebagian tanda-tanda usaha kami. Sesungguhnya yang
menjadi dalil dari nas Al-Quran tentang peristiwa Isra Mi'raj. Sekarang Bapak akan menjelaskan apa sih itu Isra Mi'raj, ya. Isra Mi'raj berasal dari dua kata, Isra dan Mi'raj, ya. Isra merupakan perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sedangkan Mi'raj adalah perjalanan melanjutkan Isra, yaitu dari Masjidil Aqsa ke langit pertama, langit kedua, langit ketiga, sampai langit ketujuh, dan terakhir sampailah di Sidratul Muntaha. Nah, sedangkan Isra Mi'raj adalah dua perjalanan Nabi Muhammad SAW yang merupakan bagian dari kejadian atau peristiwa yang sangat penting bagi umat Nabi Muhammad SAW, karena pada peristiwa inilah Nabi Muhammad SAW menerima perintah sholat 5 waktu. Apa saja sholat 5 waktu itu? Yang pertama, subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya, ya. Nah, setelah kita mengetahui dalilnya dan kita mengetahui apa sih itu Isra Mi'raj, kita akan mempelajari apa sih yang menjadi latar belakang terjadinya peristiwa Isra Mi'raj. Yang pertama adalah semakin meningkatnya hambatan dan gangguan yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW dalam mendakwahkan agama Islam di kota Mekah, ya. Karena pada saat itu di kota Mekah banyak sekali hambatan dan gangguan yang dialami Nabi Muhammad SAW. Yang kedua adalah kaum kafir Quraisy bertambah ancamannya kepada Nabi Muhammad SAW setelah istrinya dan pamanannya meninggal dunia. Siapa nama istri Nabi Muhammad? Khadijah. Siapa pamannya yang selalu melindunginya? Abu Thalib. Dan yang ketiga adalah meninggalnya istri dan paman Nabi Muhammad SAW, yang kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memperjalankan perjalanan spiritual kepada Nabi Muhammad SAW untuk menjadi pelipur lara dari meninggalnya istri dan paman Nabi Muhammad SAW, yang kemudian peristiwa itu disebut dengan Isra Mi'raj. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya? Silakan angkat tangan. Oke, Kakak Nizam, silakan Kakak Nizam. Apa yang mau ditanyakan? Nabi Muhammad melakukan Isra Mi'raj. Apa kendaraan Nabi Muhammad? Pintar, pertanyaannya bagus. Oke. Pertanyaannya adalah apa kendaraan Nabi Muhammad SAW ketika peristiwa Isra Mi'raj? Nah, ketika peristiwa Isra Mi'raj, pada saat itu kendaraan yang digunakan oleh orang Arab adalah hewan. Yang pertama unta dan yang kedua kuda. Tapi kalau kita berpikir secara akal sehat, maka tidak akan mungkin untuk bisa menempuh perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik lagi ke langit dan turun lagi sampai ke bumi dalam waktu 1 malam saja. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mempersiapkan satu kendaraan hewan gaib. Ketika dia satu kali melangkah, dia akan sampai mata kita memandang. Hewan itu disebut dengan buraq. Baiklah anak-anak, selanjutnya Bapak punya lembar kerja yang berisi materi tentang Isra dan Mi'raj. Bapak bagikan, setelah itu kalian kerjakan sendiri-sendiri masing-masing. Setelah diisi, boleh kalian kumpulkan. Baiklah anak-anak, sudah menerima lembar tugasnya? Sudah. Sekarang Bapak kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan lembar tugasnya masing-masing. Dimulai dari sekarang.
Baiklah, sudah selesai? Nah, oke. Silakan dikumpulkan ke depan lembar tugasnya masing-masing. Sudah selesai? Sekarang mulai dari kakak Nizam, silakan kumpul di sebelah sini, dan di sebelah sana dari kakak Tia Mutiara, silakan kumpul di sebelah sini. Silakan kumpulkan. Silakan langsung. Sudah semua dikumpul? Baiklah, sudah kita kerjakan lembar kerja kita masing-masing ya. Hari ini kita sudah belajar tentang apa itu Isra dan Mi'raj. Kita sudah belajar dalil tentang Isra Mi'raj, dan kita sudah belajar tentang latar belakang peristiwa Isra Mi'raj. Dalil yang menyertakan peristiwa Isra Mi'raj adalah surat Al-Isra. Surat apa? Al-Isra ayat ke-1. Isra adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sedangkan Mi'raj adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Aqsa naik ke Sidratul Muntaha. Dalam peristiwa inilah terjadinya perintah sholat 5 waktu. Baiklah, dalam perjalanan Isra Mi'raj ini yang harus kita yakini adalah perintah sholat 5 waktu. Makna yang bisa kita ambil dari perjalanan Isra Mi'raj adalah bagaimana kita sebagai seorang hamba yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan kewajiban kita sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Walaupun perjalanan ini kalau hanya dipikir dalam nalar akal kita, maka tidak akan mungkin. Akan tetapi keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang membuat kita percaya akan peristiwa Isra Mi'raj. Baiklah, nanti ini akan Bapak nilai lembar kerjanya. Siapa yang belum memenuhi nilai kriteria maka akan remedial pada berikutnya, dan yang sudah akan kita adakan pengayaan. Sedangkan materi yang akan kita pelajari pada pekan depan adalah bagaimana peristiwa Isra Mi'raj itu sendiri dan apa saja yang menjadi hikmah dalam perjalanan Isra Mi'raj. Marilah kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan melafalkan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.